Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farna Dude dengan NIM 41342302. Perkenalkan, nama saya Puput Nurchayani Useng dengan NIM 4134230027. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlela Madina dengan NIM 4134230048. Baik, pada video kali ini kami kelompok 1 statistika C akan membahas materi tentang perkembangan statistika di abad 21. Big Data. Big Data adalah sekumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang terlalu banyak untuk dianalisis dan diproses menggunakan teknik dan metode tradisional. Dalam pengertian lebih mendalam, Big Data mengacu pada data yang tidak hanya besar dalam jumlah tetapi juga kompleks dalam struktur, cepat dalam pertumbuhannya, dan beragam dalam bentuknya, sehingga memerlukan teknologi dan pendekatan analitis khusus untuk pengolahannya. Data terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, struktur data atau data terstruktur. Jenis data ini memiliki format yang terorganisir dengan baik, seperti dalam database relasional, spreadsheet, atau tabel yang dapat dengan mudah diolah dan dianalisis. Yang kedua, unstructured data atau data tidak terstruktur. Data ini adalah jenis data tidak memiliki format yang terstruktur, seperti teks bebas, gambar, audio, dan video. Contoh unstructured data mencakup postingan media sosial, pesan email, atau bahkan rekaman video. Yang ketiga, semi-structured data atau data semi-terstruktur. Jenis data ini berada di antara data terstruktur dan tidak terstruktur. Contohnya adalah data dalam format XML atau JSON. Salah satu cara untuk menggambarkan karakteristik utama dari Big Data adalah melalui istilah 3V, yaitu yang pertama volume. Big Data memiliki volume yang sangat besar, seringkali melebihi kapasitas penyimpanan yang dapat diatasi oleh sistem konvensional. Data berukuran besar ini dihasilkan dari berbagai sumber seperti transaksi online, log aktivitas pada situs web, media sosial, sensor IoT, dan banyak lagi. Ini memerlukan infrastruktur dan teknologi yang kuat untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data ini dengan efisien. Kedua, variet atau keberagaman. Variety yang berarti Big Data mencakup berbagai jenis data termasuk data terstruktur seperti database tradisional, data semi-struktur seperti XML atau JSON, dan tidak terstruktur seperti teks, gambar, atau audio dan video. Keanekaragaman jenis data ini menambah kompleksitas dalam proses pengumpulan, penyimpanan, dan analisis karena setiap format data membutuhkan pendekatan pengolahan yang berbeda. Yang ketiga, velocity atau kecepatan. Velocity mengacu pada kenyataan bahwa Big Data dihasilkan dengan cepat dari berbagai sumber. Data dapat terus-menerus mengalir dan jumlah besar, memerlukan kemampuan untuk memproses dan menganalisis data secara real time. Ini sangat penting dalam konteks seperti analisis keamanan jaringan, prediksi cuaca, atau pemantauan performa sistem. Ketiga karakteristik di atas harus dimiliki oleh Big Data. Jika salah satu dari ketiga karakteristik di atas tidak terpenuhi, maka kumpulan data tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Big Data. Contoh penggunaan Big Data di beberapa bidang adalah yang pertama e-commerce. Perusahaan e-commerce seperti Amazon, Shopee, dan Tokopedia menggunakan jaringan Big Data untuk menganalisis perilaku pembeli, mengidentifikasi tren belanja, dan memberikan rekomendasi produk yang lebih personal kepada pelanggan. Hal ini membantu meningkatkan konversi penjualan dan loyalitas pelanggan. Yang kedua, kesehatan. Dalam dunia kesehatan, Big Data digunakan untuk menganalisis rekam medis pasien, data sensor medis, dan informasi genetik. Ini membantu dalam pengembangan diagnosis yang lebih akurat, pengembangan obat, serta manajemen dan perencanaan layanan kesehatan yang lebih efisien. Yang kedua yaitu data science. Data science merupakan ilmu yang menggabungkan sebuah kemahiran di bidang ilmu tertentu dengan keahlian pemrograman, matematika, dan statistik. Tujuannya adalah untuk memperoleh sebuah pengetahuan atau informasi dari sebuah data mentah. Nah, biasanya orang-orang yang mahir dalam bidang data science menggunakan algoritma machine learning atau pembelajaran mesin. Hal ini sangat dibutuhkan untuk mengolah teks, gambar, video, audio, dan lain-lain untuk menghasilkan sistem kecerdasan buatan. Nah, dalam sistem kecerdasan buatan ini dapat dirancang untuk melakukan berbagai tugas yang terlalu sulit untuk kecerdasan manusia. Hasil data yang diolah dari sistem kecerdasan buatan akan dapat dimanfaatkan oleh analisis dan pengguna dalam bisnis untuk merancang strategi yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai sebuah tujuan.
Dalam data science bisa digunakan untuk berbagai ilmu, namun ada 3 pilar penting yang mendukungnya, yaitu 1. Bisnis. Seorang data scientist yang mengolah data berdasarkan ilmu data science harus bisa mengolah data menjadi informasi yang bisa dipahami untuk membantu perencanaan strategi guna menyelesaikan sebuah masalah bisnis. Nah, untuk bisa melakukan ini, keahlian data science pun harus disertai dengan pemahaman bisnis sehingga penyelesaian yang diusulkan berdasarkan data mungkin untuk dilakukan dalam sebuah bisnis untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, matematika dan statistika. Data science sangat membutuhkan ilmu matematika, karena data harus diolah secara kuantitatif. Banyak permasalahan dalam bisnis yang dapat diselesaikan dengan membuat model analitik dengan dasar matematika. Untuk membuatnya dibutuhkan pemahaman mendalam tentang matematika. Contohnya, algoritma untuk merancang machine learning sebagai salah satu aplikasi ilmu data science yang sangat melekat dengan matematika. Statistik untuk data science adalah hal yang tak kalah penting. Tidak hanya mengerti statistika klasik, seorang data scientist juga perlu memahami statistika bias. Yang ketiga yaitu teknologi. Data science tidak bisa lepas dari teknologi. Kreativitas dan kecerdasan dalam menggunakan keahlian teknis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Data science adalah keilmuan yang menggunakan data dalam jumlah yang besar dan algoritma yang rumit, sehingga membutuhkan keahlian ilmu komputer yang mendalam. Seorang data scientist perlu bahasa pemrograman seperti SQL, Python, R, SAS, Java, Scala, Julia, dan masih banyak lagi. Seorang data scientist harus mampu berpikir layaknya algoritma dalam memecahkan permasalahan yang paling sulit sekalipun. Data science adalah bidang yang bertujuan untuk memberikan insight signifikan dalam ketersediaan data yang banyak. Ia biasanya terhubung pada berbagai bidang pekerjaan dengan tujuan untuk melakukan proses perhitungan dan penerjemahan akan data yang hendak disaring. Maka dari itu, ilmu satu ini dapat ditemukan penerapannya pada berbagai sektor industri, diantaranya dalam bidang kesehatan dan olahraga profesional. Yang pertama yaitu bidang kesehatan. Salah satu contoh penerapan terbesar data science adalah pada sektor industri kesehatan. Bahkan menurut laman Built-in, ilmu data science pertama kali dikenalkan pada dunia lewat industri kesehatan pada tahun 2008. Pada tahun tersebut, Google menemukan bahwa mereka dapat memetakan wabah flu secara real-time dengan melacak data lokasi pada pencarian terkait flu. Dari CDC atau Center for Disease Control and Prevention, yang ada dari kasus flu yang didokumentasikan, FluView diperbarui hanya sekali seminggu. Sehingga hasilnya Google dengan cepat meluncurkan alat pesaing dengan perbaruan berita yang lebih up-to-date, yakni Google Flu Trends. Yang kedua yaitu bidang olahraga profesional. Nah, dalam data science sangat dibutuhkan bagi dunia olahraga profesional. Data science ternyata sering digunakan untuk keperluan rekrutmen pemain bola yang berpotensi menjadi bintang. Salah satu contoh penerapannya adalah pada tim baseball Oakland Athletics. Mereka menggunakan statistik dalam game yang sering diabaikan oleh tim lain untuk memprediksi potensi pemain dan membentuk tim yang kuat dengan harga yang murah. Data mining adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang bertujuan untuk mengekstrak informasi penting pada data. Proses pengumpulan dan ekstraksi informasi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak dengan bantuan perhitungan statistika, matematika, dan teknologi AI. Data mining juga sering disebut dengan Knowledge Discovery in Database atau KDD. Tujuan dari data mining itu ada 3. Yang pertama sebagai sarana menjelaskan di mana data mining itu digunakan untuk menjelaskan suatu kondisi penelitian. Yang kedua sebagai sarana konfirmasi di mana data mining digunakan untuk memastikan pernyataan atau mempertegas suatu hipotesis. Yang ketiga sebagai sarana eksplorasi di mana data mining digunakan untuk mendeteksi pola baru yang sebelumnya tidak terdeteksi. Secara umum, ada beberapa metode yang digunakan untuk melakukan data mining. Metode-metode tersebut yang pertama adalah association.
Association adalah metode berbasis aturan yang digunakan untuk menemukan asosiasi dan hubungan variabel dalam satu set data. Yang kedua, klasifikasi. Klasifikasi adalah metode untuk memprediksi kelas suatu objek. Yang ketiga itu adalah regresi. Regresi adalah teknik yang menjelaskan variabel dependen melalui proses analisis variabel independen. Yang keempat itu adalah metode clustering. Clustering digunakan dalam membagi kumpulan data menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemiripan atribut yang dimiliki. Contoh penerapan data mining dalam berbagai bidang. Yang pertama itu bidang pemasaran. Perusahaan bisa menggunakan data konsumen yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas pemasaran. Yang kedua, produk finansial. Perusahaan yang menawarkan produk finansial seperti asuransi menggunakan data mining untuk mencari tahu kebutuhan atau minat target pasar. Yang ketiga, pendidikan. Contohnya itu pada sekolah dan perguruan tinggi melakukan penambangan data untuk mempelajari karakteristik peserta didiknya. Tujuannya untuk agar mereka bisa merancang sistem pembelajaran yang tepat. Machine learning. Machine learning adalah salah satu cabang kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Teknologi machine learning atau ML adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining, sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Dalam hal ini, machine learning memiliki kemampuan untuk memperoleh data yang ada dengan perintah ia sendiri. Machine learning juga dapat mempelajari data yang ada dan data yang ia peroleh sehingga bisa melakukan tugas tertentu. Tugas yang dapat dilakukan oleh machine learning pun sangat beragam, tergantung dari apa yang ia pelajari. Istilah machine learning pertama kali dikemukakan oleh para ilmuwan matematika seperti Adrian Marie Legendre, Thomas Bayes, dan Andrei Markov pada tahun 1920-an dengan mengemukakan dasar-dasar machine learning dan konsepnya. Sejak saat itu, machine learning banyak dikembangkan. Salah satu contoh penerapan dari machine learning adalah Deep Blue yang dibuat oleh IBM pada tahun 1996. Deep Blue ini merupakan machine learning yang dikembangkan agar bisa belajar dan bermain catur. Deep Blue juga telah diuji coba dengan bermain catur melawan juara catur profesional dan Deep Blue berhasil memenangkan kompetisi ini. Peran machine learning banyak membantu manusia dalam berbagai bidang. Bahkan saat ini penerapan machine learning dapat dengan mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saat kita membuka HP menggunakan fitur face unlock, atau saat kita menjelajahi internet atau media sosial, kita sering disuguhi dengan beberapa iklan. Nah, iklan-iklan yang dimunculkan ini merupakan hasil pengolahan machine learning yang akan memberikan iklan sesuai dengan pribadi kita. Machine learning bisa belajar dan menganalisis data berdasarkan data yang diberikan saat awal pengembangan dan data saat machine learning digunakan. Nah, machine learning akan bekerja sesuai dengan teknik atau metode yang digunakan saat pengembangan. Berikut ini beberapa teknik yang dimiliki oleh machine learning. Satu yaitu supervised learning. Teknik supervised e-learning merupakan teknik yang bisa menerima informasi yang sudah ada pada data dengan memberikan sebuah label tertentu. Misalkan, kamu mempunyai sejumlah film yang sudah kamu beri label dengan kategori tertentu. Kamu juga memiliki film kategori komedi, meliputi film 21 Jump Street dan Jumanji. Selain itu, kamu juga mempunyai kategori film lain, misalnya kategori film horor, The Conjuring, dan It. Ketika kamu membeli film baru, maka kamu akan mengidentifikasi genre isi dari film tersebut. Nah, setelah film tersebut teridentifikasi, barulah kamu akan menyimpan file film tersebut pada kategori yang sesuai.
Yang kedua yaitu unsupervised learning. Teknik unsupervised e-learning merupakan teknik yang bisa kamu terapkan pada machine e-learning yang digunakan pada data yang tidak memiliki informasi yang bisa diterapkan secara langsung. Nah, diharapkan teknik ini dapat membantu menemukan struktur atau pola tersembunyi pada data yang tidak memiliki label. Sedikit berbeda dengan supervised learning, kamu tidak memiliki data apapun yang akan dijadikan sebagai acuan sebelumnya. Misalkan, kamu belum pernah sekalipun memilih film. Akan tetapi, suatu waktu, kamu memilih sejumlah film dan ingin membaginya ke dalam beberapa kategori agar mudah ditemukan. Tentunya kamu akan mengidentifikasi film-film mana saja yang mirip. Dalam hal ini, misalnya kamu mengidentifikasi berdasarkan dari genre film. Misalnya, kamu mempunyai film The Conjuring, maka kamu akan menyimpan film The Conjuring tersebut pada kategori film horor.